Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Baratkop, perkenalkan saya Khalid Hadi Pranowo. Saat ini saya sebagai pelaku bisnis di industri kreatif dan saya sebagai Direktur Keuangan Impala Network dan Independent Consultant di bisnis dan keuangan. Berdasarkan data, permasalahan utama yang muncul dan didapat oleh UMKM atau bisnis di Jawa Tengah, yang pertama adalah pemasaran dan yang kedua adalah keuangan. Jadi, pengelolaan keuangan menjadi suatu hal yang sangat krusial saat ini. Tetapi muncul stigma bahwa apa yang mau dikelola kalau misalnya uangnya aja nggak ada. Nah, melalui video ini kita akan mempelajari bagaimana pengelolaan perusahaan yang baik. Jadi pada satu titik ada pertanyaan adalah bagaimana cara saya untuk bisa mendapatkan modal. Nah, pada saat itu ternyata yang modal dimaksud adalah pinjaman. Nah, selanjutnya adalah pinjamannya ternyata cukup besar untuk skala UMKM. Kemudian saya tanya, apakah sudah ada laporan keuangannya? Jawabannya adalah, wah, laporan keuangan nggak ada, Mas. Saya ngelola keuangannya kayak zaman dahulu, masih jadul keuangan saya. Nah, kalau zaman dulu, jadul sendiri kan sudah ada pengelolaan keuangan juga, jadi harusnya sudah ada laporan keuangan. Kalau zaman sekarang mengelola keuangan memang dibantu dengan digitalisasi. Jadi selanjutnya adalah apabila tidak memiliki laporan keuangan, dia tidak bisa mengetahui kondisi dia saat ini. Ibaratnya seperti seorang atlet lari. Atlet lari, dia pada satu titik dia ingin mengikuti kejuaraan nasional. Nah, pada saat ingin mengikuti kejuaraan nasional ini, dia harus mengikuti kejuaraan daerah dulu kan. Nah, tapi pada saat itu dia juga harus mengetahui kondisi dia, berapa waktu terbaik dia. Nah, waktu terbaik dia pun juga harusnya dicatat juga oleh pelatihnya kan. Nah, mencatat ini sebenarnya adalah hal yang cukup krusial dalam pengelolaan keuangan dalam sebuah perusahaan. Karena selanjutnya adalah dengan kita mengetahui kondisi kita saat ini, kita bisa mengetahui apakah kita sudah cukup oke untuk bisa mengikuti kejuaraan daerah ataupun kejuaraan nasional pada saat itu. Selanjutnya adalah jawaban seperti, oh ternyata jangan-jangan kita tidak membutuhkan modal itu, kita tidak perlu membutuhkan pinjaman itu, atau bahkan bisa jadi bahwa sebenarnya kita bisa mendapatkan modal yang lebih besar. Nah, semua itu bisa kita ketahui dengan pengelolaan keuangan yang baik dan dengan laporan keuangan yang kita miliki. Pada prinsipnya adalah keuangan bisnis menggunakan logika yang sama, yaitu mengkalkulasikan potensi pemasukan dan pengeluaran produksi serta biaya implisit kita masukkan juga. Untuk kemudian informasi yang digunakan bisa sebagai keputusan usaha yang menguntungkan. Jadi kata kuncinya ini, kita akan membagi yang pertama adalah menjadi potensi pemasukan, kita harus mengetahui apa saja. Yang kedua adalah pengeluaran produksi termasuk biaya implisitnya juga, yang mungkin kita juga kedepannya kita masih belum tahu. Yang ketiga adalah hasilnya adalah informasi yang kita gunakan untuk keputusan yang selanjutnya bisa digunakan perusahaan untuk menentukan langkah apa yang paling tepat untuk bisa dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Baik Sobat Baratkop, saat ini saya ingin memberikan informasi mengenai sesuatu 3 hal yang paling bisa dibilang menjadi hal yang paling utama dalam pengelolaan keuangan. Saya menyebutnya menjadi roda stabilan keuangan perusahaan. Yang pertama adalah pemasukan, yang kedua adalah pencadangan, dan yang ketiga adalah pengeluaran. Pemasukan adalah pendapatan yang timbul atas sebuah kegiatan usaha. Ini adalah merupakan sumber daya yang dibutuhkan untuk dapat beroperasi dalam kegiatan usaha. Jadi, pendapatan ini kita harus bisa mengetahui bahwa potensi apa saja yang nantinya perusahaan bisa kita dapatkan. Jadi kita bisa mendapatkan hasil dari apa saja, kita harus mengetahui. Yang kedua adalah pencadangan. Pencadangan adalah seluruh sumber daya keuangan yang ditahan dan disimpan untuk menjalankan aktivitas usaha di masa saat ini maupun di masa yang akan datang. Dan yang ketiga adalah pengeluaran. Pengeluaran adalah biaya dan seluruh sumber daya yang dikeluarkan untuk berjalannya kegiatan usaha, termasuk biaya implisit tadi ya. Nah, ketiga hal ini kita harus bisa mengetahui. Ada satu hal yang sering orang atau bisnis lupa untuk melakukan, yaitu adalah pencadangan. Kenapa sih pencadangan itu menjadi hal yang penting?
Karena sebagai ibaratnya seperti ini, saat ini kita sedang mengalami masa krisis ya. Kita bisa mengetahui lah, saat ini masa krisis, ada berapa banyak sih perusahaan yang saat ini memiliki dana cadangan, dan dengan dana cadangan ini mereka masih bisa bertahan. Karena biasanya yang sering digaungkan oleh masyarakat secara umum adalah saat ini yang paling utama adalah bagaimana kita harus bisa bertahan. Sebagai contoh, UMKM dia mengeluarkan atau membutuhkan biaya operasional satu bulannya sebesar 30 juta. Nah, 30 juta ini yang pasti rutin dikeluarkan setiap bulannya untuk bisa tetap beroperasi. Nah, berapa jumlah pencadangannya? Biasanya ini tidak ada teori bakunya, bisa jadi ada perusahaan yang bisa mencadangkan bisa sampai 1 tahun atau artinya 12 bulan. Jadi contohnya adalah selama 12 bulan ini dia ketika tidak ada pemasukan dia masih bisa bertahan. Nah, ini jumlahnya harus bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kalau misalnya mau kita bilang amannya, ya amannya bisa 2 bulan masih bisa oke. Artinya 2 bulan ini kalau kita sudah pada titik dana cadangan kita sudah mau habis, artinya kita harus berpikir ulang. Dengan kita mengetahui adanya pemasukan, pencadangan, dan pengeluaran, kita harus sudah mengetahui juga bahwa seberapa besar sih kita bisa mendapatkan net profit. Nah, kalau pada dasarnya bisnis ini kita bisa melihat bahwa bisnis adalah mendapatkan profit. Pasti bisnis harus mendapatkan profit. Bisnis harus untung. Tidak mungkin kan bisnis itu rugi. Kalau rugi, ya ngapain kita bisnis kan? Jadi prinsipnya adalah P sama dengan R min C, atau profit sama dengan revenue kurangi cost. Laba sama dengan pemasukan kurangi pengeluaran. Baik, pertama-tama kita akan bahas mengenai revenue. Prinsip dalam pendapatan adalah meningkatkan potensi pemasukan sebanyak mungkin. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan aktivitas penjualan dan bisa melakukan ekspansi usaha dan segala hal yang dapat meningkatkan pemasukan bisnis. Selanjutnya adalah cost atau pengeluaran. Prinsip dalam pengeluaran adalah melakukan efisiensi dalam setiap biaya yang timbul atas segala aktivitas produksi dalam bisnis. Nah, jadi kuncinya adalah revenue kurangi cost. Kadang ada beberapa perusahaan yang mereka selalu menghitung bahwa yang utama adalah revenue, tetapi yang utama dalam sebuah perusahaan adalah profitnya itu sendiri. Karena dengan profit itu sendiri kita bisa melakukan pencadangan, kita bisa melakukan investasi ke depannya. Jadi hal-hal tersebut yang seharusnya kita bisa cermati. Ini ada satu hal yang sering dilupakan oleh para pelaku bisnis atau UMKM itu sendiri. Jadi sebagian orang menyia-nyiakan waktu mengelola keuangan bisnis mereka karena mereka tidak memiliki maksud dan tujuan. Jadi sebenarnya mereka melakukan bisnis itu untuk apa, dan tujuan ketika mereka melakukan bisnis itu untuk apa. Oke, kalau misalnya dari para pelaku bisnis ini mereka melakukan bisnis ya untuk hidup, tetapi kan bisnis ini bisa kita pahami bahwa ini bisa diskalasi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk bisa mengetahui maksud dan tujuan. Ini kita bisa menggunakan beberapa metode. Metodenya bisa kita sebut SMART. S-M-A-R-T. S adalah spesifik, yaitu adalah jelas tentang apa, kita ini mau mendapatkan apa. Kemudian yang kedua adalah measurable atau terukur. Jadi angkanya ini terukur. Dengan kita mengetahui apa, sebenarnya nilainya itu berapa kita harus tahu. Yang ketiga adalah attainable. Jadi tindakan-tindakan apa, action apa yang akan kita lakukan, yang butuh kita lakukan, supaya kita bisa mendapatkan dan bisa mencapai tujuan tersebut. Yang keempat adalah realistik. Realistik ini kita harus mengetahui bahwa dengan tujuan tersebut, jangan sampai tujuan tersebut menjadi sebuah tujuan yang sangat diawang-awang, jadi sangat menjadi mimpi sekali. Mimpi boleh, tapi kita harus bisa mengukur, kembali lagi ke tadi. Jadi realistik ini kita harus bisa mengukur sumber daya internal kita dan pasar yang nanti akan membeli atau eksternalnya itu kondisinya seperti apa. Terus T, time bound. Jadi timeline-nya jelas, waktu yang dibutuhkan untuk bisa mencapai tujuan tersebut kita harus mengetahui. Cukup sekian materi di video kali ini. Sampai jumpa di video saya di bagian kedua.